Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husein Alatas dan juga Ustaz Otong Surasman. Alhamdulillah sudah ada di sini di studio 2 Radio Silaturahim Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis Cibubur. Kami kemarin dapat kritikan supaya nyebutin itu Islam untuk Islam yang satu dan untuk Indonesia yang bersatu. Pak Krisna nggak pernah nyebutin katanya, itu bagus itu. Oke, untuk rahasia itu untuk Islam yang satu dan untuk Indonesia yang bersatu. Baik, di sini juga ada Mas Ondi yang megang switcher dan juga kamera, dan juga ada adik-adik dari SMK Sudirman, Ismi, Dinda, dan Tanaya yang sedang melakukan PKL di sini. Kita akan mengambil tema Islam adalah agama Allah yang sempurna. Di mana letak kesempurnaannya nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Husein Alatas. Assalamualaikum Ustaz Husein, Ustaz Otong. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah, mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah untuk bagaimana kita bisa memahami apa-apa yang diterangkan oleh guru-guru kita. Kepada Ustaz Husein kami persilakan. Kepada Ustaz Otong untuk pengantarnya ada Ustaz Otong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Habib Husein Alatas, Bapak Haji Muhammad Krisna, Ondi, rekan-rekan para pendengar dan pemirsa Rasul TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang cukup cerah ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian Ulumul Quran, ya, sebuah ilmu yang sangat langka, yang banyak dilupakan oleh umat Islam, bahkan yang kita sayangkan termasuk di program pasca sarjana hanya 1 semester, ya. Sangat-sangat tidak memadai. 1 semester sangat-sangat tidak memadai. Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat luar biasa, yaitu Islam dinullah yang sempurna, atau Islam itu agama Allah yang paling sempurna. Mengapa? Nah, ini harus kita pahami karena kita alhamdulillah ya merupakan sebuah anugerah karena dari lahir sudah Islamnya Bibia, itu sebuah anugerah yang sangat luar biasa tentunya. Nah, akan tetapi bagaimana supaya betul-betul kita ini memahami ya kesempurnaan dinul Islam, ya. Tentunya antara teori dengan prakteknya sejalan harmonis, ya. Karena memang saya lihat ya masih kurang harmonis antara pemahaman ya, terhadap ajaran Islam dengan prakteknya, sehingga terjadi ketimpangan-ketimpangan yang tidak sejalan, ya.
Ya, sama misalkan Ramadan ya kemarin luar biasa kan melaksanakan saum Ramadan, tetapi ternyata banyak juga yang tidak punya pengaruh terhadap kepribadiannya ya, yang koruptor ya koruptor terus gitu ya, yang maksiat terus. Nah ini kan berarti ada celah-celah yang memang harus diluruskan bagaimana agar bisa betul-betul menyatu pemahaman terhadap ajaran Islam khususnya yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran dan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu yang harus betul-betul dipahaminya ya, sehingga menunjukkan ya Islam itu memang agama ya Allah yang paling sempurna. Nah, mungkin satu sisi kita lihat dalam konteks kehidupan sehari-hari yang sangat sederhana mungkin sebagai pengantar ya supaya kita semua betul-betul bersyukur bahwa kita itu beragama Islam ya. Pertama itu dari sisi syariatnya begitu sangat sempurna ya. Adanya kemarin ya saum Ramadan ya. Itu menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam ya, kesempurnaan agama Allah. Karena dalam ajaran-ajaran lain itu tidak ada saum Ramadan gitu ya gitu. Yang sekarang dalam prakteknya gitu ya. Kemudian sebentar lagi akan dilaksanakan ibadah haji. Ya, itu juga merupakan kesempurnaan dan satu sisi ya andai kata itu dimaksimalkan ya. Kemudian mengacu kepada ajaran yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW ketika ibadah haji itu bukan hanya ritual saja. Justru lebih indahnya ketika itu bisa memupuk persatuan dan kebersamaan gitu ya Bib ya. Kadang-kadang saya itu juga sedih gitu ya. Melihat ritualnya sudah bagus ya. Kalau ketika tidak lockdown ya, itu Masjidil Haram ya sholat 5 waktu itu sebelum waktunya aja sudah pada penuh ya itu. Tapi hanya ritual sayangnya itu tidak ada kebersamaan, tidak membincangkan bagaimana Islam ke depannya ini. Ini kan beberapa problem mungkin nanti dibahas oleh Habib bagaimana supaya umat itu bisa bersatu dalam kebersamaan ya menuju ridho Allah tentunya. Kemudian pelaksanaan sholat 5 waktu itu juga kalau kita renungkan setiap saat bahkan 24 jam ya itu azan dikumandangkan. Seruan untuk melaksanakan ibadah sholat bahwa sholat itu sudah masuk waktunya. Kemudian iqomah. Kemudian sebelum melaksanakan ibadah sholat itu dimulai dengan mengambil air wudhu dulu. Ini kan sebuah tatanan tuntunan yang sangat luar biasa. Bahkan saya membaca literatur ya, khususnya Imam Al-Ghazali itu memberikan pemahaman bahwa wudhu itu ada makna lahir dan batinnya gitu. Itu kan sebuah pelajaran ya bagaimana ketika kita mencuci tangan kita ya, tangan kita yang jangan jahil, jangan ada tangan yang enggak. Kemudian kita membasuh muka ya, muka itu harus kita jaga ya, mata kita dan seterusnya. Nah, ini kan begitu sangat sempurna, sangat rinci ya. Juga tentunya terkait dengan kepribadian kita masing-masing bagaimana agar kita itu betul-betul menjadi sosok seorang muslim ya yang betul-betul ya muslim yang tunduk patuh kepada Allah gitu. Nah, ini sedikit pengantar bagaimana ya supaya kita itu betul-betul bisa memahami dengan baik ya, mencocokkan pribadi kita bahwa dinul Islam adalah din yang sempurna ya. Agama Islam adalah agama Allah yang paling sempurna. Nah, kesempurnaan tersebut ya bagaimana agar kita bisa merasakan ya. Termasuk hampir seluruhnya ya, seluruh umat Islam itu baik secara bersama berdoa maupun pribadi-pribadi ya, misalkan doa sapu jagat misalkan ya, memohon kebaikan di dunia dan akhirat ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetapi kadang-kadang korelasinya itu tidak sesuai gitu doa dengan perilakunya itu. Nah, mungkin ini beberapa poin yang bagaimana menuju pencocokan pribadi kita dengan dinul Islam yang sangat sempurna. Ini sebagai pengantar kita tentunya lebih lanjut, lebih dalam akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Syekh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala nabiyhi al-Mustafa al-Amin. Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin. Bashiran wa nadhira. Faballagha risalata rabbih wa adda amanatah. Wa nasaha ummatah. Wa tarakana jami'an ala al-mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wassairina ala nahjihi wa hadihi ila yawmiddin. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma thabbitna bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa la taj'alna ma'al qawmi adh-dhalimin. Amma ba'du, ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah, Ustaz Otong Surasman, itu pula Ustaz Muhammad Krisna bin Muhammad Ishaq Ondi yang menemani kita pada saat ini bersama Anis Mu'alim ya. Itu pula akhwat yang sedang pelatihan, seluruh kerabat kerja di studio, seluruh kaum muslimin dan muslimat, seluruh keluarga besar Radio Silaturrahim, kepada seluruh anak bangsa kita. Semoga rahmat Allah senantiasa Allah curahkan atas kita semua, membuka hati kita untuk dapat menerima hidayah petunjuknya, menjauhkan kita dari keangkuhan, kesombongan, menjadikan kita orang-orang yang bertawadhu di atas muka bumi dengan penuh kerendahan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita dan Tuhan semesta alam. Assalamualaikum alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, insya Allah menjadi pembuka dan kajian kita pertama dengan tema Islam adalah dinullah yang sempurna, atau Islam adalah agama Allah yang sempurna. Kita harus menggunakan kata agama Allah yang sempurna agar tidak disalahfahami. Karena agama, ya, sebagaimana yang kita tahu dan kita fahami dalam bahasa Indonesia, adalah budaya. Hasil dari kesepakatan, ya, dari masa ke masa, ya, maka lahirlah budaya. Dan budaya berbeda-beda. Dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu bangsa ke bangsa yang lain, bahkan dalam satu negara kita jumpai budaya yang berbeda-beda. Islam tidak menentang semua budaya. Budaya-budaya yang baik dan positif, Islam tidak menentangnya. Tapi budaya-budaya yang bertentangan dengan kebenaran, ini yang ditentang dan diingkari oleh Islam karena dampaknya bersifat negatif pada umat. Jadi Islam adalah agama Allah, bukan agama yang berasal dari kesepakatan, bukan merupakan budaya satu kaum, satu bangsa, tapi dia merupakan tuntunan hidup dan ajaran yang bersumber dari Allah. Dari sinilah datangnya kesempurnaan Islam. Islam adalah tuntunan hidup yang bersifat Rabbani. Yang bersifat Rabbani. Tidak bersifat manusiawi. Datangnya tuntunan dan ajaran Islam sebagai pedoman hidup bagi kita semua bukan datang dari manusia, bagaimanapun pandainya, cerdiknya, luasnya pengalamannya, tetap penuh keterbatasan. Tapi dia datang dari Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Dari Rabb, ya, Tuhan penguasa, pencipta, pemelihara
alam semesta, langitnya, buminya, dan apa yang terdapat di antara keduanya, begitu pula yang terdapat ya, dan tersimpan dalam perut bumi, yang terdapat juga di kedalaman lautan. Begitu pula ya, kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita saksikan pada galaksi-galaksi dengan bintang-bintangnya. Dan di antara makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menempati alam ini adalah manusia yang Allah tempatkan di muka bumi sebagai khalifahnya. Allah yang menciptakan kita manusia, yang juga memberikan kita akal dan kecerdasan, mengajarkan kita ilmu pengetahuan, dan dia juga yang menurunkan Al-Quran bagi kita semua umat manusia agar menjadi pedoman hidup yang dapat memelihara keseimbangan, keharmonian hidup kita sebagaimana telah terbukti hukum Allah dan aturan yang mengatur keseimbangan alam raya dan seluruh isi. Manusia hanya merupakan sebahagian makhluk yang terdapat di muka bumi, dan bumi ini hanya sebuah planet yang kecil di antara planet-planet yang ada, ya, yang penuh dengan rahasia yang sampai saat ini belum tersingkap sebahagian besar rahasianya. Dan bumi merupakan planet yang mengelilingi matahari kita, sedangkan matahari kita merupakan salah satu bintang di tengah-tengah galaksi kita yang jumlahnya, ya, di mana bintangnya berjumlah amat menakjubkan. Bisa mencapai ratusan miliar, bahkan bisa mencapai 1 triliun. Di samping galaksi kita Milky Way atau Bima Sakti terdapat juga Andromeda yang diperkirakan bintang yang mencapai 1 triliun. Dan jumlah galaksi sampai saat ini belum dapat dihitung. Jadi betapa sempitnya, kerdilnya ya, umat manusia dengan wawasan mereka, dengan pengetahuan mereka. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan pengetahuan kecuali amat sedikit sekali. Yang Ustadz Otong lihat, dengar, ketahui, saya tidak ketahui. Begitu juga yang Ustadz Muhammad Krishna saksikan dalam hidup ini, lihat, dan pengetahuan yang diserap, saya juga tidak ketahui. Jadi kalau saya Allah berikan saya ilmu, bukan berarti ilmu saya meliputi segala sesuatu. Yang saya ketahui amat sedikit, tak berarti. Kalau jarum dimasukkan ke dalam samudera, lalu air yang melekat pada jarum tersebut dibandingkan dengan lautan amat sedikit. Sedangkan perbandingan ilmu kita dengan ilmu Allah dan hakikat kehidupan di alam raya ini jauh perbandingannya. Lebih kecil dibandingkan air yang melekat pada jarum dengan air di tengah-tengah samudera. Jadi hendaknya kita menyadari sebagai manusia kekurangan kita, kelemahan kita, kebodohan kita. Jangan kita bersikap angkuh di antara sesama manusia, apalagi di hadapan Allah. Jadi Islam kesempurnaannya, kebenarannya yang tidak meragukan, karena dia bersifat Rabbani, datang dari Sang Pencipta. Dengan asma husnanya yang begitu indah, yang maha tahu, yang maha bijaksana, yang maha kuasa, yang ilmunya meliputi segala sesuatu, yang menciptakan manusia, yang memberikan dia akal, kecerdasan, mengajarkan dia ilmu, dan dia juga yang menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kira-kira patut tidak manusia meragukan kebenaran, kesempurnaan dari tuntunan hidup yang Allah ajarkan, padahal Allah penciptanya. Kalau dia meragukan sedikit saja di hatinya, menunjukkan bahwa dia tidak menyadari kedudukannya sebagai seorang hamba yang menerima karunia yang tak terhingga, termasuk ilmu, kecerdasan, akalnya, dan potensi-potensi yang lain yang dimiliki. Jadi kitab ini yang merupakan pedoman hidup adalah kitab yang menghubungkan antara Allah sebagai pencipta kita yang maha pengasih lagi, yang maha sempurna ilmu pengetahuan dan rahmatnya. Dengan rahmatnya dan pengetahuannya Allah menurunkan kitabnya bagi manusia agar dapat betul-betul menjalani kehidupan dengan penuh kebajikan, kebenaran,
dan tidak melakukan kerusakan di atas muka bumi ini. Hingga di antara sesama manusia merupakan keluarga besar yang berasal dari ayah ibu yang sama, yang diciptakan dari asal usul yang sama, dapat bekerja sama dalam menjalani kehidupan, saling membantu, saling menopang, dan menutupi kekurangan satu sama lain. Betapa indahnya apa yang Allah terangkan dalam hidup ini. Dan ajaran Islam ini bukan hanya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, tapi ajaran Islam ini yang artinya ajaran yang berdasarkan sikap berserah diri kepada Allah ini, ajaran yang dibawa oleh para nabi, para rasul, nabi demi nabi, rasul demi rasul, ya, menyampaikan apa yang disampaikan oleh nabi dan rasul sebelumnya hingga berakhir pada nabi kita Muhammad SAW sebagai nabi penutup. Ayat-ayat Al-Quran, tuntunan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan tidak berhubungan dengan Rasul. Artinya Rasul bukan yang merancang, ya, yang menelurkan bimbingan petunjuk tersebut, tapi Rasul sebagai seorang Rasul yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia sebagai rahmat, sebagai cahaya, sebagai petunjuk, sebagai penyembuh dari berbagai macam penyakit yang mendera jiwa manusia hingga menimbulkan kerusakan di tengah-tengah mereka. Jadi kalau orang bertanya, apa sebabnya, apa alasannya bahwa Islam adalah dinullah yang sempurna, agama Allah yang sempurna, karena dia berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna, yang maha tahu, yang maha bijaksana, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan melalui Rasulnya untuk disampaikan bagi hamba-hambanya yang ingin menempuh berjalan di atas jalan yang lurus dan jalan keselamatan. Jadi jawabannya, kesempurnaan dari dinullah, kesempurnaan dari agama Islam, karena dia berasal dari pencipta, penguasa alam raya, yang telah menciptakan alam raya, kemudian meletakkan neraca yang memelihara, menjaga keseimbangannya. Setiap makhluk dapat membuktikan bagaimana keseimbangan alam raya dan kesempurnaannya yang dikendalikan oleh Allah. Allah berfirman, Ar-Rahman, Allama Al-Quran. Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Quran. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebutkan salah satu namanya Ar-Rahman. Agar kita mengetahui bahwa yang menurunkan Al-Quran adalah Allah yang maha pemurah, yang tidak mengharapkan apa-apa dari hambanya. Malah dia melimpahkan karunia-Nya atas mereka. Dialah Allah yang maha pengasih, yang maha pemurah, yang mengajarkan Al-Quran. Jadi kita langsung belajar dari Allah. Sedangkan para nabi menyampaikan risalah Allah. Khalaqal insan. Begitu juga dia, Allah yang maha pemurah, yang telah menciptakan manusia dengan potensi yang terdapat di dalam. Kemudian Allamahul bayan, begitu pula Allah yang mengajarkan mereka, yang melimpahkan bagi mereka nikmat al-bayan, akal sempurna, kecerdasan, kemampuan untuk menyerap ilmu pengetahuan, kemampuan juga untuk mentransfernya dengan apa? Dengan kemampuan ini manusia berkembang dari masa ke masa. Di mana ilmu pengetahuan manusia pada saat ini berbeda dengan ilmu pengetahuan manusia pada zaman-zaman dahulu atau masa-masa purba. Kenapa? Karena nikmat bayan yang Allah berikan, baik melalui lisan, melalui pena, ya, dan berbagai macam pengalaman manusia yang dituangkan dengan wasilah al-bayan tadi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Lalu untuk membuktikan kebenaran, kelurusan, kesempurnaan dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dinullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memaparkan buktinya. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wahai manusia yang melihat
yang berakal, coba kalian renungkan bagaimana matahari, bulan beredar dengan hitungan yang sempurna. Pernah tidak? Ya. Bumi kita terlambat dalam apa? Dalam melakukan rotasi di hadapan matahari hingga terjadi keterlambatan waktu. Pernah tidak terjadi kesalahan teknis? Matahari terlambat terbit yang seharusnya katakan pukul 4:30 terbit 12 siang. Bukan karena mendung. Tapi karena apa? Matahari ketiduran. Pernah terjadi tidak? Begitu pula ya. Kita saksikan bagaimana bulan yang bergerak dari satu kedudukan berpindah kepada kedudukan yang lain. Hingga lahirlah fenomena yang begitu indah pada saat bulan tenggelam. Kemudian sabit perlahan-lahan. Ya, pergerakan ini membantu kita untuk mengetahui bilangan waktu, hari, bulan, dan lain sebagainya. Ini baru fenomena yang kecil antara matahari yang merupakan salah satu bintang pada galaksi kita, kemudian apa? Bulan dan bumi. Ini fenomena yang amat sederhana. Dalam ruang lingkup yang terbatas, padahal kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak terjangkau oleh akal, pikiran maupun ilmu pengetahuan kita. Jadi bagaimana manusia mau menyombongkan dirinya, sedangkan kebesaran keagungan Allah di muka bumi tidak dapat kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Begitu juga qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan seandainya lautan dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku. Maksudnya ayat-ayat kebesaran keagungan Allah yang terdapat di bumi, di daratan, dalam perut bumi, di lautan, belum lagi yang terdapat apa di alam yang begini luas. Kalau lautan dijadikan sebagai tinta untuk mencatat, menghitung kalimat Allah, niscaya lautan akan berakhir dan kering. Walaupun kami tambahkan lagi, berakhir kami tambahkan lagi, tak akan mungkin dapat mencakup, mencatat dan menghitung kalimat Allah. Walau ji'na bimithlihi madada. Seharusnya manusia menyadari hal ini. Dalam surat Luqman ada gambaran lain. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. Innallaha azizun hakim. Katakan, apabila seluruh pohon yang terdapat di muka bumi, di hutan-hutan Asia, kemudian benua Afrika, kemudian juga benua Amerika Latin, ya, kemudian benua Amerika, ya, semua dikumpulkan yang terdapat di permukaan bumi dijadikan sebagai pena. Kalau satu pohon berapa pena kira-kira hasilnya? Ribuan pena. Satu pohon, jangan ditanya. Kalau satu pohon bisa menghasilkan jumlah yang besar. Dan pena tidak sekali habis karena dipakai. Betul nggak? Satu pena aja ya, mampu untuk menulis sekian banyak tulisan. Nah kalau seluruh pohon yang terdapat di muka bumi dijadikan sebagai pena, lautan atau samudra yang ada sebagai tinta dilipat gandakan menjadi 7 kali lipat, tak akan mampu untuk menuliskan, mencatat kalimat Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi dari sini kita dapat memahami dengan jelas bahwasannya Islam adalah dinullah yang sempurna yang disampaikan oleh para nabi kepada umat mereka. Yang terakhir adalah nabi kita. Dan sebelumnya Isa ibnu Maryam alaihi wassalatu wassalam, mereka semua dengan setia jujur menyampaikan risalah Allah. Nabi tidak menambahkan dan mengurangi sesuatu. Tapi Nabi mempraktekkan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjelaskan kepada mereka contoh-contoh, seperti mencontohkan bagaimana orang sholat, bagaimana orang berhaji ke tanah suci. Tuntunan umumnya terdapat dalam Al-Quran, prakteknya dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu pada surat Al-An'am, pada akhir
suratul An'am Allah berfirman, Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Katakan sesungguhnya Tuhanku telah menunjukkan aku. Jadi yang menunjukkan siapa? Allah. Tuhanku langsung, Allah. Ke jalan yang lurus. Kalau seorang berkata bahwa aku akan tunjukkan kamu ke jalan yang lurus dengan sendirinya, kata lurus ini bersifat relatif. Sesuai dengan pengetahuan dia, ya, pemahaman dia. Tapi kalau Allah yang mengatakan, bahwasanya Allah yang memberikan petunjuk ke jalan yang lurus, dengan sendirinya kata lurus di sini sifatnya apa? Pasti. Sempurna, bukan hanya untuk masa kini, ya, bukan hanya untuk masa yang singkat di masa akan depan, tapi dari masa yang lalu, kini maupun yang akan datang. Petunjuk Allah adalah jalan hidup yang benar dan lurus. Dinan qiyamah. Itu din, ya, tuntunan dan pedoman hidup qiyamah. Yang berisikan sistem nilai yang lurus. Qiyam dalam bahasa Arab jamak dari qimah. Qimah artinya nilai, qiyam adalah sistem nilai. Ada yang mengatakan bahwa qiyaman di sini asalnya qiyaman. Artinya agama yang menegakkan kehidupan manusia dengan lurus. Millata Ibrahim Hanifah, bukan hanya yang disampaikan Rasul, tapi ini melanjutkan apa yang telah diajarkan dan dijalani Ibrahim dalam kehidupannya. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia sekali-kali tidak tergolong dari orang yang mempersekutukan Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala meringkas, menyimpulkan inti dari ajaran Islam dan pokoknya. Qul, katakan. Ini kan perintah dari Allah. Inna salati, sesungguhnya salatku. Wa nusuki, persembahan pengorbananku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, matiku. Lillahi rabbil alamin, seluruhnya milik Allah, dan aku juga persembahkan seluruhnya teruntuk Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan semua ini bagiku. Jadi seluruhnya milik Allah, pemberian Allah. Aku juga sebagai seorang hamba dengan sendirinya menjalani kehidupan ini dengan kembali kepada Allah, berserah diri kepadanya. Lillahi rabbil alamin, la syarika. Tiada sekutu bagi Allah. Dia menciptakan tanpa sekutu. Dia melimpahkan nikmatnya atas kita tanpa sekutu. Maka sewajibnya atas kita menyembahnya juga, mengikuti petunjuknya, dan tidak mempersekutukan Allah dengan lain. Hanifan musaffa la syarika lahu wa bidzalika umirt, dan sesuai dengan prinsip hidup ini, berserah diri kepada Allah yang bernama Islam, aku diperintahkan. Wa bidzalika umirt wa ana awwalul muslimin, dan Nabi mengatakan saya sebagai pelopor di barisan terdepan yang menjadi pemimpin orang-orang yang berserah diri kepada Allah dari umat Nabi kita Muhammad SAW. Ini kan satu uraian sederhana. Sederhana? Sederhana. Nah, untuk membuktikan kepada kita bahwa yang disampaikan Rasul merupakan apa yang disampaikan para nabi sebelumnya, kita dapat membaca dalam surat apa? Dalam surat kita dapat membaca dalam surat Asy-Syura. Asy-Syura. Di mana Allah berfirman, "Syara'a lakum minad-din ma wasa bihi Nuha walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-din wa la tatafarraqu fihi." Syara'a lakum minad-din. Ini ayat ke-13, dari surah Asy-Syura. Syara'a lakum. Syara'a dalam bahasa Arab artinya mensyariatkan. Siapa yang menjadi fa'il, yang menjadi pelaku? Itu Allah. Syara'a lakum minad-din. Allah Subhanahu wa taala menetapkan aturan-aturan syariat bagi kalian. Jadi syara'a lakum minad-din. Allah yang mensyariatkan, menetapkan aturan dan pedoman hidup bagi kalian. Itu
terjemahan daripada din, walaupun tidak dapat mencakup seluruh maknanya dalam bahasa Indonesia. Jadi dinul Islam ini yang berisikan tuntunan hidup merupakan syariat langsung yang Allah syariatkan bagi kalian. Kemudian ma wassa bihi Nuh, yang Allah syariatkan bagi kalian wahai Rasulullah, wahai umat Rasul, sama dengan apa yang Allah wasiatkan kepada Nuh. Walladzi auhayna ilaik, begitu juga yang kami wahyukan kepadamu wahai Rasulullah. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Di sini Allah sebutkan pimpinan para nabi yang wakili nabi-nabi yang lain. Karena Nuh merupakan nabi, ya, sosok yang menonjol. Kalau Adam alaihi salatu wassalam diutus di tengah-tengah anak-anaknya, ya, sebagai nabi. Kalau Nuh bukan hanya terbatas pada anak keluarganya, karena umat manusia sudah berkembang dengan pesat. Allah tidak sebutkan Nabi Allah Hud, Nabi Allah Saleh, ya, Nabi Allah Shu'aib, ya, tapi Allah sebutkan setelah itu Ibrahim karena dia merupakan bapak para nabi. Sedangkan Nuh merupakan apa? Merupakan bapak dari Hud, dari Saleh, dari Shu'aib. Kemudian wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, sama dengan apa yang Allah wasiatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang mengaku sebagai pengikut Al-Masih, maka dia pasti akan menerima mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Kalau seorang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad, pengikut Al-Masih, dia juga merupakan pengikut dari nabi-nabi sebelumnya. Baik itu Sulaiman, Daud, ya, kemudian Harun, Musa, Yusuf, Yakub, Ishak, Ibrahim. Jadi kenapa kita harus berfanatik, ya, kepada sosok tertentu? Bukan kita semua menyatu dalam agama Allah yang dibawa oleh para nabi. Kita bergabung dengan kafilah-kafilah mereka, yaitu jalannya orang-orang yang telah menerima nikmat karunia dari Allah. Ini makna ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang telah menerima nikmat karunia dari Engkau. Itu para nabi dan umat-umat mereka. Kita bergabung dalam kafilah, iring-iringan manusia-manusia mulia yang mendapatkan nikmat karunia dari Allah. Daripada bergabung dengan kalangan-kalangan mereka yang ingkar, yang kafir, yang hanyut bersama hawa nafsu mereka, kita bergabung dengan kafilah para nabi merupakan kemuliaan. Oleh karena itu kita tidak berfanatik hanya beriman pada Nabi Muhammad menolak Al-Masih, tapi kita mengimani Al-Masih, mengimani juga Zakaria, Yahya, mengimani juga Sulaiman, Daud, mengimani juga Nabi Allah Musa bersama Harun, mengimani juga Yusuf, Yakub, Ishak, dan Ismail, kakek Nabi kita Muhammad SAW, ayah mereka Ibrahim. Kita bergabung juga dengan kafilah siapa? Kafilah Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Hud, Nabi Allah Nuh, Adam. Inilah merupakan keluarga besar umat manusia yang berada di bawah naungan rahmat Allah. Jadi jelas sekali kan? Jelas. Nah, yang merusak kita ini kefanatikan. Bukan keimanan, keislaman pada Allah, tapi kefanatikan pada sosok tertentu. Kalau seorang mengaku beriman pada Nabi Muhammad, menolak untuk beriman kepada Nabi Isa, dia tidak termasuk dari orang yang beriman. Karena yang beriman, la nufarriqu baina ahadim min rusuli. Kami tidak membeda-bedakan dalam keimanan kami kepada Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah. Manusia mulia yang menjadi suri tauladan dan idola bagi kita semua. Oleh karena itu kita inginkan di antara umat Islam juga jangan dikuasai, dihebutakan oleh kefanatikan. Islam agama yang menyatukan kita, jangan lagi ya dipecah-pecah, di kotak-kotak oleh akidah-akidah yang bermacam-macam. Karena akidah dasarnya tidak terdapat dalam Al-Quran, tidak terdapat dalam sunnah Nabi kita, tidak jelas rukun-rukunnya. Tapi kalau Islam, Allah jelaskan dalam Al-Quran makna Islam. Jelaskan apa itu iman dalam Islam. Jelaskan juga apa?
apa itu ihsan. Dan Allah uraikan iman dan Islam melalui tuntunan syariat yang begitu indah. Nah, pesan Allah kepada pengikut para nabi seluruhnya, an aqimuddin. Hendaklah bersama-sama kalian menegakkan dinullah, agama Allah dengan lurus. Wala tatafarraqu fi, jangan kalian bercerai-berai di dalamnya. Kalau hati tertuju pada Allah, kita berserah diri pada Allah, maka kita tidak akan ada pertentangan. Betul tidak? Tidak akan ada pertentangan antara kita ya dan umat Islam yang terdapat di benua yang lain. Karena semua menghadapkan wajahnya dengan lurus kepada Allah, mengikuti tuntunan syariatnya. Lalu orang bertanya, kenapa Ustadz Islam yang satu yang dibawa oleh Nabi kita kok melahirkan umat Islam yang bertentangan dan berselisihan? Ada yang menjadi Syiah, ada yang menjadi Sunnah, ada yang menjadi Syafi'i, ada yang menjadi Maliki, Hambali, Hanafi. Dalam akidah ada akidah Asy'ari, akidah Maturidi, akidah Mu'tazilah, akidah juga Salafi, ada akidah Sufi. Kira-kira yang salah Islamnya apa manusianya? Manusianya. Manusianya yang diperintahkan berserah diri kepada Allah, berpegang pada tali Allah, ternyata dia melepaskan tali Allah, agama Allah, kemudian mereka memberikan nama-nama untuk diri mereka yang Allah tidak izinkan sama sekali. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Ini semua nama-nama yang kalian berikan sendiri dan diberikan orang-orang tua kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah nggak pernah menurunkan izin, memberikan rekomendasi nama-nama tersebut yang membuat kalian terpecah belah. Imam Syafi'i ridwanullahi alaihi mengajak kepada Allah, kepada Rasulnya, dan mengajak orang-orang untuk berserah diri pada Allah. Imam Malik juga demikian, Ahmad bin Hanbal demikian, Imam Ja'far as-Shadiq juga begitu. Tapi yang di bawah ini bukan mereka berserah diri kepada Allah, justru berfanatik kepada sosok-sosok yang mereka ikuti, bahkan menempatkan mereka lebih daripada Nabi kita Muhammad SAW. Nabinya tunduk kepada Allah, nabinya tunduk kepada kitabnya, nabinya menamakan dirinya sebagai awalul muslimin. Yang di bawah justru merubah nama tersebut. Yang mau nggak mau karena namanya berubah, betul nggak? Semboyannya berubah, pasti akan berpecah belah. Tunjukkan, pernah nggak Imam Syafi'i mengajak umat untuk berkiblat padanya? Atau Imam Maliknya? Nggak ada sama sekali. Semuanya mengajak kepada Allah. Oleh karena itu Rasulnya pun mengajak kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Ana wa man ittaba'ani. Ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ud'u ila sabili rabbik. Semuanya seruan Allah mengajak manusia untuk diajak ke jalan Tuhanmu. Jangan jalan-jalan sosok-sosok manusia, ya. Yang apa? Yang tidak terjamin kebenarannya. Karena manusia bagaimanapun luas ilmunya tetap penuh dengan kekurangan. Jadi sayang sungguh saya, sebagian mengatakan ana Syafi'i, ana Hambali, ana Maliki, ana Hanafi, ana Maturidi, ana Asy'ari, ana Salafi, ana Syi'i, ana Sunni. Apakah mereka tidak khawatir di hari kemudian nanti kalau Allah menolak mereka? Karena Allah dengan tegas mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang diakui, diterima, disambut oleh Allah adalah Islam. Itu sikap berserah diri pada Allah. Tapi kalau kita memisahkan diri dengan nama-nama yang Allah tidak izinkan, bukankah kita mencampur keislaman dengan syirik? Betul tidak? Inna dina indallahil Islam. Kemudian Allah juga jelaskan, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari, mengikuti selain dari Islam sebagai din, sebagai agamanya yang Allah ajarkan, maka sekali-kali Allah tidak akan menerima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di hari akhirat dia akan tergolong orang yang merugi. Nah, dari sini kita faham bahwa sebetulnya yang masuk dalam kategori syariat Allah Subhanahu wa taala yang datang langsung dari Allah, yang disepakati, dan dasarnya kembali kepada kitab yang terjamin kebenaran dan keasliannya, tidak terdapat kebengkokan, keraguan di dalamnya. Demikian pula riwayat-riwayat hadis yang sejalan dengan kitab Allah.
Begitu riwayat Nabi kita dikembalikan pada kitab Allah sejarah, itu dapat kita buktikan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul. Adapun perbedaan pendapat manusia yang kita kenal pada saat ini dengan nama fikih, walaupun fikih dalam bahasa Arab berarti pemahaman, yang masuk dalam kategori fikih yang berbeda, fikih ikhtilaf antara Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, tidak dapat dikatakan sebagai syariat Allah. Tidak dapat dikatakan sebagai syariat Allah. Ini dikatakan sebagai pemahaman, interpretasi mereka. Jadi jangan pemahaman dan interpretasi mujtahid ya dikatakan sebagai syariat Allah. Kalau syariat tidak mungkin sama sekali ada perbedaan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Tapi kalau pendapat manusia dalam memahami sebagian nas, itu mau tidak mau tidak bersifat sempurna, sakral dan suci. Pemahaman dia bisa benar, bisa salah. Coba dengarkan ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika dia bertanya kepada para sahabat berkaitan dengan satu kasus. Apa di antara kalian ada yang pernah mendengar Rasulullah memutuskan masalah ini? Sahabat kalau ada yang mengatakan pernah mendengar, Abu Bakar langsung mengatakan mana saksinya? Bawa 2 orang saksi. Dibawa 2 orang saksi kemudian disumpah. Supaya jangan sampai menerima kebohongan atas nama Rasul. Kalau mereka membawa saksi dan disumpah, baru keputusannya diikuti. Kalau tidak, ini padahal pada masa sahabat. Bukan masa sekarang yang jauh. Di mana kebohongan telah apa? Telah beredar. Sebagaimana beredarnya kebohongan di mana? Di WA, di Facebook, di Instagram. Kita lihat bagaimana kebohongan-kebohongan direkayasa. Kalau tidak ada riwayat yang dapat meyakinkan, Abu Bakar mengatakan saya akan berijtihad. Ya Allah, kalau ijtihad saya tepat mengenai sasaran, maka itu kembali kepadamu ya Allah. Tapi kalau ijtihad saya salah dan meleset, maka kembali kepada saya dan syaitan. Allah dan Rasulnya tidak bertanggung jawab dalam hal ini. Jadi kita harus pahami bahwasannya yang masuk dalam kategori syariat yang datang dari Allah itu yang bersifat pasti. Jadi kalau orang bertanya, kenapa terdapat perbedaan di tengah-tengah umat Islam, itu merupakan hal yang wajar kembali kepada perbedaan pendapat. Selagi tidak terdapat nas yang tegas dalam masalah tersebut. Allah berikan keluasan karena apa? Karena kan manusia terus berkembang. Peristiwa juga terus bermunculan. Allah berikan bimbingan secara umum, tuntunan-tuntunan. Nah, tinggal kita mengembangkan bimbingan petunjuk Allah disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ini keindahan Islam. Dalam syariat pasti dan tetap ya, jelas. Adapun dalam fikih ya, mereka menyesuaikan. Menyesuaikan apa? Menyesuaikan ya, berbagai macam fatwa mereka di bawah naungan nas dan syariat Allah dalam menghadapi situasi yang bermacam-macam. Jadi fondasi Islam, bangunan Islam begitu kokoh kuat, tapi di samping itu dia bersifat fleksibel menghadapi berbagai macam peristiwa. Saksikan sebuah pohon yang kokoh dan kuat dengan akar tunjangnya. Pada saat angin bertiup, dia tidak bersifat statis, tapi daunnya apa? Mengikuti arah angin. Tapi tidak keluar dari mana? Tidak lepas dan tidak patah, terpisah daripada apa? Batangnya. Jadi dia ketika bergoyang, mengikuti angin, meringankan beban pada pohon tersebut. Betul nggak? Karena kalau dia bertahan menghadapi angin, lama-kelamaan apa? Patah. Akan patah. Tapi kelenturan yang terdapat pada ranting-ranting dan dahan membuat pohon tersebut apa? Kokoh dan kuat. Yang bergerak ranting dan dahan. Saksikan pohon bambu. Terkadang karena angin kencang sampai rebah. Iya. Tapi begitu selesai, dia kembali tegak. Betul enggak? Iya. Jadi terdapat hal-hal yang betul-betul apa? Bersifat tetap, tidak berubah, pasti. Ada yang bersifat fleksibel. Contohnya, Islam mengharamkan mengkonsumsi babi, minuman keras, ya. Betul enggak? Darah, ya. Dan sesuatu yang disembelih dengan menyebutkan nama selain Allah. Pada saat biasa, pada saat emergensi seorang
tidak menjumpai makan kecuali ada babi. Kalau dia makan, babi tersebut hal yang diharamkan Allah. Kalau tidak makan, dia binasa. Dalam kondisi seperti ini, Allah berikan rukhsah untuk mengkonsumsi babi demi keselamatan dirinya, tapi sesuai dengan kebutuhannya, tidak boleh berlebih-lebihan. Indah enggak? Jadi kita perhatikan bersama-sama bahwa syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah syariatkan bagi para nabinya tidak bersifat kaku, ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat orang menghadapi kondisi darurat, Allah berikan jalan keluar. Di saat menghadapi kesempitan, Allah berikan kelapangan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri ma ja'ala alaikum fid dini min haraj yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Perempuan datang kepada Nabi kita, ya Rasulullah, kami tidak dapat melontar jumrah pada siang hari karena panas dan berdesak-desak. Rasulullah katakan di malam hari. Malam hari tidak bisa, pagi harinya. Agama ini tidak ingin mempersulit pemeluknya, agama yang datang dari Allah, tapi ingin membimbing mereka menuju jalan yang lurus, tapi tanpa mengorbankan keselamatan mereka. Ini merupakan keindahan Islam yang tak terhingga. Jadi an aqimuddin, hendaklah kalian bersama-sama menegakkan agama Allah. Jadi kalau kita semua, NU, Muhammadiyah, Persis, Syiah, Sunnah, begitu juga katakan para pengikut akidah yang bermacam-macam, semua menegakkan din Allah, kembali kepada tuntunan Allah yang disepakati. Nah, kalau ada perbedaan disebabkan karena situasi, kondisi yang mereka hadapi berbeda, jangan ini justru yang kita kedepankan, yang menjadi fokus perhatian kita, tapi fokuslah pada kesepakatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dari bimbingan dan petunjuknya. Seperti ucapan para ulama, ya, fal nata'awan fima nattafiq. Mari kita gotong royong kerjasama pada apa yang kita sepakati. Kemudian apa? Wal natasamah fima nakhtalif. Dan mari kita bertoleransi pada apa yang berbeda di antara kita. Nah, yang berbeda ini dengan sendirinya yang tidak ditegaskan oleh Allah. Kalau sudah ada ketegasan dari Allah, tidak dibolehkan kita berbeda. Jadi kalau sudah tegaskan bahwa khamar itu hukumnya haram, LGBT merupakan perbuatan yang dimurkai Allah hingga Allah turunkan hujan batu dan tembalikan bumi di atas mereka. Kalau sekarang ada yang membolehkan LGBT dengan alasan yang bermacam-macam, dia orang yang ingkar kepada agama Allah. Dia ingin menggantikan agama Allah dengan hawa nafsunya. Jadi lajtihada ba'da nassin sharih, tidak dibolehkan berijtihad selagi ada nas yang tegas. Berarti daerah ijtihad pada daerah yang tidak terdapat nas yang tegas. Nah, terjadi perbedaan, kita di sini harus berlapang dada karena pendapat Syafi'i bukan merupakan syariat Allah. Pendapat Maliki bukan syariat Allah. Pendapat Abu Hanifah bukan syariat Allah, tapi merupakan pendapat dan interpretasi mereka yang bisa meleset, bisa benar. Begitu juga Ustadz Husain dan Ustadz siapapun juga, selagi yang disampaikan merupakan pendapat pribadi, itu bukan syariat Allah, tapi syariat Allah yang Allah turunkan dalam kitabnya dan dicontohkan oleh nabinya, dan apa yang diriwayatkan oleh dari Nabi kita Muhammad SAW, karena tidak sama dengan Al-Quran yang ditulis pada masa Nabi, ya, yang tidak terdapat perbedaan keraguan di dalamnya, maka baru kita mengatakan sunnah Nabi kita kalau sejalan dengan kitab Allah. Jadi an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Bersama-sama luruskan wajah kalian, tegakkan agama Allah dan jangan kalian bercerai-berai di dalamnya. Nah, kalau mereka masih mau bercerai-berai hanya karena perbedaan pendapat, berarti mereka bertentangan dengan larangan Allah. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaih. Sungguh mustahil, berat bagi orang-orang musyrik untuk menyambut seruanmu kepada mereka, wahai Rasulullah. Jadi Rasul yang mengajak mereka untuk bersatu menegakkan agama Allah dengan lurus, tidak akan disambut orang musyrik. Karena orang musyrik apa? Selalu ingin mengemudikan agama Allah sesuai dengan nafsunya. Digiring untuk kepentingan kelompok, golongan, fanatisme kepada madhabnya, kepada sektanya. Kalau kamu betul-betul muslim, dari latar belakang apapun, siap untuk berserah diri, bersatu dalam agama Allah. Kabura al-musyrikina ma tad'uhum ilaih
Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah nanti akan memilih untuk masuk ke dalam agamanya, tuntunannya, ya. Siapa yang Allah kehendaki, yang jiwanya terbuka menerima kebenaran, tidak terdapat kesombongan. Wa yahdi ilaihi may yunib, Allah akan memberikan bimbingan kepada orang yang hatinya kembali pada Allah. Tapi kalau orang yang lebih mengutamakan nafsunya, orang yang tertutup dari hidayah Allah. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Mereka bukan bercerai-berai karena kebodohan. Dan mereka tidak bercerai-berai kecuali setelah datangnya ilmu kepada mereka, datangnya penjelasan. Tapi memang mokong kepala batu, ya, mengikuti hawa nafsunya, sudah tahu salah, tidak mau berubah. Tahu yang benar, tidak mau diikuti. Kira-kira ada obatnya nggak orang seperti ini? Yang ngobati bakal sakit kepala. Jadi mereka tidak bercerai-berai dalam kebodohan, bahkan mereka bercerai-berai setelah menerima bimbingan, petunjuk, dan pengetahuan dari Allah. Kenapa? Baghyan bainahum. Karena mengikuti hawa nafsu mereka, penyimpangan dan kefanatikan mereka. Karena cinta dunia. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamma laqudiya bainahum. Kalau bukan karena ketetapan Allah yang terdahulu, sampai batas yang telah ditetapkan oleh Allah, niscaya telah diputuskan di antara mereka. Tapi Allah menjadikan mereka sebagai khalifahnya, memberikan mereka pilihan, kesempatan. Kalau bukan karena ketetapan terdahulu, niscaya mereka layak untuk dilenyapkan. Laqudiya bainahum. Wa innal ladzina urithul kitaba min ba'dihim lafi syakkim minhu murib. Ternyata mereka yang menerima warisan Alkitab setelah Nabi dan para pendahulu, mereka berada dalam keraguan yang sangat. Seperti saat ini umat Islam ngaku dia beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, pada nabinya, pada rasulnya, pada kitab-kitabnya, termasuk Al-Quran, tapi ragu terhadap Al-Quran. Kan di atas, baik itu para pemimpin di atas, menteri-menteri, wakil rakyat, kebanyakan kan orang Islam, mengaku beriman kepada kitab Allah, tapi disuruh mengamalkan kitab Allah, ragu enggak? Dan mereka yang menerima warisan Alkitab setelah para nabi, para rasul, dan pengikut mereka berada dalam keraguan yang sangat. Tugas kita menjelaskan, bukan memaksa atau mencaci mereka. Hisab mereka kembali pada Allah. Setelah itu kita lihat ini merupakan apa? Merupakan seruan dari Allah untuk Rasulnya dan umatnya. Falidzalika fad'u. Sebagaimana Allah perintahkan kita untuk meluruskan wajah kita tegak di atas agama Allah, begitu juga ajak manusia, umatmu wahai Rasulullah, untuk berjalan di atas jalan tersebut, berpegang pada prinsip tersebut. Falidzalika fad'u. Ini perintah Allah pada Rasulnya. Lalu para ulama wajib nggak mengikuti Rasul? Wajib. Seharusnya bukan mengajak ke Salafi, bukan mengajak kepada Syiah atau Sunnah, tapi mengajak manusia bersatu dalam agama Allah. Kalau bersatu dalam kelompok mustahil. Saya mengajak mereka untuk bersatu, mereka mengatakan mana mungkin kita bersatu, akidahnya berbeda. Saya bilang akidah ini dari mana sumbernya? Dari mana kamu pungut? Kau masukkan dalam agama. Saya tidak mengajak kalian bersatu dalam akidah tertentu, tapi mengajak kalian semuanya bersatu dalam agama Allah, yaitu Islam. Berpegang pada talinya, berpedoman pada kitab sucinya, dan sunnah Nabi yang sejalan dengan Quran. Karena yang nggak sejalan dengan Quran bukan sunnah, kebohongan atas Nabi kita Muhammad SAW. Tapi orang kalau sudah dikuasai hawa nafsu, kefanatikan, paling susah diajak bicara. Jadi hendaknya sebagaimana Allah perintahkan pada Rasulnya, ya, kepada umat terdahulu untuk menegakkan agama Allah, bersatu di dalamnya, Allah juga perintahkan pada kita. Wahai Rasulullah, ajaklah umatmu, wahai para ulama Islam, ajak juga umat untuk semuanya apa? Menegakkan agama Allah, tidak bercerai-berai dalamnya. Wastaqim kama umir. Jangan kamu terpengaruh oleh berbagai macam perilaku orang di sekeliling kamu. Orang mencong, jangan mencong. Wastaqim kama umir. Dan istiqamalah kamu sebagaimana yang diperintahkan Allah. Kalau orang bercerai-berai, jangan ikuti. Betul tak? Kemudian,
Fastaqim kama umir wa la tattabi' ahwa'ahum. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Jangan karena orang mayoritas berkelompok-kelompok kita ikuti juga, tidak. Jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Katakan bahwa aku beriman kepada apa yang Allah turunkan dari kitab. Ini perintah Allah kepada Rasulnya. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Saya mau tanya, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, atau referensi Syiah, Al-Kafi, Man la yahduruhul faqih, At-Tahdhib, Istibsar Lit-Tusi, ya. Atau katakan pokoknya yang ditulis Al-Bihar, ya, yang ditulis oleh Al-Majlisi, kitab Allah bukan? Yang Allah turunkan bukan? Riwayat yang mereka kumpulkan bisa benar, bisa salah. Untuk menguji kebenarannya, kembalikan pada Quran. Jangan kita letakkan Bukhari di atas Quran, Muslim di atas Quran, Abu Daud di atas Quran, atau Kulai di atas Quran, atau katakan As-Saduq di atas Quran, atau At-Tusi di atas Quran. Tapi Quran di atas segala-galanya. Karena Rasul diperintahkan mengikuti yang Allah turunkan dalam kitabnya. Wa umirtu li'a'dila bainakum. Aku diperintahkan untuk memperlakukan kalian dengan adil. Jadi nggak berpihak pada kelompok manapun. Yang benar dari kalian benar, yang salah-salah. Kemudian Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah adalah Rabb kami, Tuhan kami dan Tuhan kalian. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Kami bertanggung jawab atas amal kami, kalian juga bertanggung jawab atas amal kalian. La hujjata bainana, tidak ada alasan di antara kami. Wa bainakum, dan kalian. Artinya masing-masing bertanggung jawab dengan amalnya. Tugas kami menjelaskan, tugas kalian menerima kebenaran. Kalau kalian menolak, tanggung jawab kalian. La hujjata bainana wa bainakum. Allahu yajma'u bainana. Kelak Allah akan mengumpulkan di antara kita. Jadi jangan tergesa-gesa. Ulama jangan tergesa-gesa. Mereka juga jangan tergesa-gesa. Keputusan di tangan Allah yang akan memutuskan siapa yang benar di antara kita. Wa ilaihil masir, kepadanya kita semua akan disatukan dan dikumpulkan. Ini baru sebagai pembukaan. Ya, tema kita Islam adalah ajaran Allah atau agama Allah yang sempurna. Kita telah jelaskan bahwa Islam ini merupakan ajaran yang dibawa oleh para nabi, yang dibawa oleh Al-Masih, yang dibawa oleh Musa, yang dibawa oleh Ibrahim, yang dibawa oleh Nuh, dan dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita pengikut Nabi Muhammad, pengikut juga Al-Masih Isa bin Maryam. Kita juga pengikut Yahya Zakaria. Kita juga pengikut Sulaiman dan Daud. Kita juga pengikut dari Musa dan Harun. Pengikut juga dari Yusuf dan Ishak. Pengikut juga dari Ismail. Pengikut juga dari Ibrahim dan nabi-nabi sebelumnya. Bergabung dengan kafilah mereka merupakan kafilah yang amat indah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah bagi kita semuanya untuk dapat betul-betul berjalan di atas keridhaan Allah. Allah hapuskan kefanatikan dan noda-noda yang membuat jiwa kita dicemari oleh kefanatikan yang membutakan dan hawa nafsu yang membuat kita tidak lagi menerima kebenaran. Wal iyadu billah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Husein, Ustaz Tatang. Demikian Iwana Nahwat, penjelasan Ustaz Husein mengenai Islam adalah agama Allah yang sempurna. Apa sebabnya? Tadi sudah dijawab oleh Ustaz Husein, ya. Baik, saya Muhammad Krisnawadi Saputra dan juga Anis Mualim mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.